Itu Bang Hercules juga setiap minggu rutin memberi anak yatim makan ya Bang? Setiap Jumat. Setiap Jumat ya? Itu istri yang... Oh, ini inisiatif sendiri atau bagaimana itu Bang? Itu inisiatif sendiri. Karena kan saya kan suka puasa kan. Dari dunia kelam yang penuh kekerasan hingga jalan terang yang penuh harapan, perjalanan hidup Hercules Rosario de Marshall adalah kisah tentang perubahan yang tak terbayangkan. Seorang mantan preman, yang dulunya dikenal dengan kekejaman dan kekuasaan di dunia hitam Jakarta, kini menjadi sosok yang jauh berbeda. Seorang dermawan, pejuang sosial, dan tokoh yang peduli pada sesama. Di balik semua yang telah dilalui, ada kisah tak terungkap tentang pengorbanan, ketekunan, dan penebusan. Apa yang mendorong Hercules untuk meninggalkan semua itu? Bagaimana seorang pria yang pernah dihuni kebencian dan kekerasan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang? Mari simak videonya. Setelah keluar dari penjara terkait kasus penyerobotan lahan, Rosario de Marshall alias Hercules mulai menata hidupnya. Ia meninggalkan dunia hitam sebagai preman. Kini, selain menekuni bisnis, ia bertekad membesarkan ormas yang didirikannya, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, GRIP, yang bergerak di bidang sosial. Kesaksian tentang perubahan Hercules diceritakan juga oleh Gus Ipang Wahid, atau Irfan Asyari Sudirman Wahid di akun Instagram pribadinya. Gus Ipang juga sempat menceritakan sosok Hercules pada 2 September 2021 lalu. Mendengar kisah ketua umum GRIP yang anggotanya 1,4 juta orang itu seperti menonton film, jelas Ipang. Hercules dan kelompoknya sudah malang melintang di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat sejak 1980-an. Sebelumnya, ia datang ke Jakarta dari Timur-Timur untuk berobat. Namun, karena tidak betah, ia memilih hidup di jalanan dan pasar Tanah Abang tanpa tempat tinggal. Hercules dikenal sebagai sosok pemberani dan tidak takut mati. Berbagai pertempuran dilakukannya untuk menjaga harga diri dan wilayahnya. Namun, setelah mengalami banyak peristiwa yang mengguncang hidupnya, ia akhirnya memilih untuk berubah. Yang saya ingin ceritakan adalah, ternyata Bung Hercules ini memiliki jiwa kepedulian sosial yang sangat tinggi. Apalagi sejak beliau bertobat dan memilih jalan agama, ungkap cicit Kiai Haji Hashim Asyari ini. Gus Ipang juga mengaku kagum dengan cara hidup Hercules saat ini. Hercules banyak terlibat dalam kegiatan sosial seperti membangun masjid dan membantu pedagang kecil. Hercules juga giat beribadah, puasa, dan berbagi dengan kaum duafa. Banyak yang tidak terbayangkan. Inilah yang menginspirasi saya. Membangun banyak masjid tanpa koar-koar. Memberi makan fakir miskin tanpa pemberitaan. Apalagi mimpinya membantu para pedagang kecil dan UMKM. Jadi makin tambah malu saja saya, imbuh Gus Ipang. Sementara itu, Hercules menceritakan titik balik dalam hidupnya karena ia merasa umur seseorang tidaklah panjang. Ia memiliki keyakinan bahwa sehebat-hebatnya seseorang suatu hari akan mati juga. Presiden akan mati, menteri akan mati juga, preman bakal mati, ustadz juga akan mati. Tinggal menunggu waktu. Maka perlu persiapan, tandas Hercules. Bagi Hercules, selama ini banyak orang melihat dirinya dari satu sisi saja, sebagai preman. Lupa pada kebaikan yang ia berikan kepada masyarakat luas. Padahal kasus yang menjeratnya ada yang direkayasa, seperti kasus pemerasan. Ternyata korban yang ditampilkan saat pengadilan digelar tidak kenal Hercules. Untuk itu, agar putra-putrinya tidak mengalami hal yang sama, Hercules mengirimkan anak-anaknya ke luar negeri untuk belajar yang serius. Saya usaha perkapalan, pertanian, pasar, bekerja di perusahaan. Menyekolahkan anak, yang pertama perempuan di Canberra, kedua lelaki di California, Amerika Serikat, dan terakhir perempuan di Melbourne, Australia, tegasnya. Hercules juga dekat dengan sosok tokoh muda Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Miftah. Ia sering mengundang Gus Miftah ke rumahnya. Seperti saat santunan 4.000 anak yatim. Hidup mati ada di tangan Allah. Titik balik ini supaya apa yang selama ini saya jalani di dunia hitam bisa diampuni.
Allah sudah memberikan kesempatan untuk hal itu. Tandasnya, kita sedikit kembali ke masa lalu. Rosario de Marshall, yang lebih dikenal dengan nama Hercules, adalah seorang mantan gangster sekaligus broker politik yang berasal dari Indonesia, khususnya dari wilayah Timur Timur, yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste. Pada masa pendudukan Indonesia di Timur Timur, Hercules bekerja sebagai kuli angkut untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Setelah ia pindah ke Jakarta, ia mendirikan kelompok geng preman yang kemudian beroperasi di Kecamatan Tanah Abang. Pada sekitar tahun 1990, geng yang dipimpinnya ini menjadi sangat berpengaruh dalam dunia kriminal di Jakarta. Hercules lahir pada tahun 1968 di Timor Portugis dan tumbuh dalam kondisi yang penuh gejolak akibat invasi Indonesia ke Timur Timur yang terjadi antara tahun 1975 hingga 1976, serta pendudukan yang menyusul oleh Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada sekitar tahun 1975, ia pertama kali bertemu dengan Kolonel Gatot Purwanto yang berperan penting dalam hidupnya. Pada tahun 1978, Hercules mengalami kehilangan besar ketika orang tuanya tewas dalam serangan udara yang menghancurkan kota Ainaro, menjadikannya yatim piatu. Setelah kejadian tragis tersebut, ia mulai berperan sebagai kurir yang memberikan dukungan logistik kepada pasukan khusus Indonesia, Kopassus, di bawah program Tenaga Bantuan Operasi atau TBO. Dalam konteks militer ini, nama Hercules diberikan sebagai nama kode untuk Rosario oleh tim komunikasi radio Kopassus. Selama masa bertugas di TBO, Hercules terlibat dalam sejumlah pertempuran kecil melawan kelompok perlawanan pro-kemerdekaan, Valintil. Dalam salah satu pertempuran, helikopternya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Setelah insiden tersebut, ia dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta untuk menjalani operasi. Dalam momen itu, Hercules mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Satuan Komando Nanggala, atas dukungan yang diberikan selama masa sulit tersebut. Sejak peristiwa itu, Hercules dikenal memiliki loyalitas yang sangat kuat terhadap Prabowo. Sejak akhir tahun 1980-an, Hercules mulai menetap di Jakarta bersama dengan sejumlah pemuda dari Timor Timur. Di awal kedatangannya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai insinyur yang mengurus komponen kelistrikan. Namun, tidak lama setelah itu, ia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya tersebut dan berpindah ke kawasan komersial Tanah Abang. Setelah menetap di sana, Hercules mulai membentuk geng preman bersama rekan-rekannya sesama migran Timor. Di antaranya adalah Logo Fallenberg dan Alfredo Monteiro Pires. Dengan cepat, ia berhasil mengembangkan usahanya melalui praktik pemerasan dan menjadi mucikari. Selain itu, ia juga melakukan pemerasan dengan dukungan dari pihak militer Indonesia, bertujuan untuk mengintimidasi dan menyingkirkan gerakan pro-kemerdekaan Timor yang berada di Jakarta. Namun, kejayaan kerajaannya sebagai gangster mulai merosot pada akhir tahun 1990-an, ketika beberapa anggota geng Hercules menolak untuk ikut serta dalam demonstrasi yang mendukung integrasi. Akibat penolakan ini, gengnya kehilangan perlindungan dari militer, dan Prabowo Subianto, yang sebelumnya memberikan dukungan, membiarkan kelompok preman lain mengambil alih kekuasaan di Tanah Abang. Hercules pun dicopot dari jabatannya setelah terjadinya pertikaian sengit dengan geng Betawi dan Madura, yang dipimpin oleh sosok-sosok berpengaruh seperti Bang Ucu dan Abraham Lunggana. Setelah disingkirkan dari dunia bawah Tanah Abang, Hercules berusaha membangun kembali reputasinya dengan terjun ke bisnis penagihan utang dan jaminan. Ia mengembangkan banyak lahan serta usaha di bidang pertanian dan perikanan, yang menjadikannya sosok yang cukup dermawan di kalangan komunitasnya. Di antara para migran dari Indonesia Timur, Hercules menjadi figur yang disegani, karena ia menyediakan pekerjaan, membangun jaringan, dan menawarkan perlindungan bagi pendatang baru yang datang ke Jakarta. Pada tahun 2008, hubungan antara Hercules dan Prabowo kembali terjalin setelah Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Untuk memobilisasi jaringan preman yang dimilikinya,
Pada tahun 2011 Hercules mendirikan sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru atau GRIP. Organisasi ini bertujuan untuk menggalang dukungan politik di tingkat akar rumput bagi Prabowo, dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh, kelompok main hakim sendiri, serta mantan milisi. Hercules mungkin tidak memiliki tubuh yang besar dan kekar. Namun jika berbicara tentang keberaniannya, ia adalah sosok yang sangat mengesankan. Bersama dengan timnya, Hercules seringkali terlibat dalam tindakan-tindakan yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Salah satu insiden yang paling terkenal adalah ketika mereka melakukan serangan mendadak ke kantor harian Indopos. Tindakan tersebut diambil karena Hercules merasa bahwa pemberitaan yang dimuat di koran tersebut tidak mendukungnya dan bahkan berpotensi merugikan reputasinya di mata publik. Namun, setelah mengalami berbagai kejadian yang mengguncang hidupnya, Hercules mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia merasa bahwa dunia yang penuh dengan kekerasan dan kebencian bukanlah tempat yang ingin ia tuju. Berkat ketekunan dan niat yang kuat, Hercules kini telah meninggalkan dunia kelam yang pernah ia jalani. Ia mulai memperbaiki citra dirinya di mata masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial, dan membangun masa depan yang lebih baik. Setiap hari adalah perjuangan bagi Hercules untuk tetap berada di jalan yang benar. Dalam proses perubahannya, ia juga bertemu dengan berbagai orang yang memberinya pengaruh positif. Salah satunya adalah seorang guru spiritual yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan batin dan bagaimana cara untuk menghadapi tekanan hidup tanpa harus kembali ke kekerasan. Hercules belajar bahwa kehidupan yang lebih baik adalah dengan memberi kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Melalui perjalanan ini, Hercules menjadi simbol perubahan. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang bahwa siapapun, tidak peduli seberapa gelap masa lalunya, memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Sekarang, ia tidak hanya dikenal sebagai mantan preman, tetapi juga sebagai seorang dermawan, pembela kaum duafa, dan seorang tokoh yang peduli terhadap pembangunan sosial. Kini, dengan segala perubahan yang telah dilaluinya, Hercules menjadi contoh nyata bagi banyak orang bahwa perubahan sejati memang mungkin. Ia mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga tentang melawan sisi gelap dalam diri kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Hercules akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya, dan itulah hadiah terbesar dalam hidupnya. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.